Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Yasin yang sempat tertunda beberapa hari ya. Kalau nggak salah dulu sampai ayat 17. Berarti sekarang kita melanjutkan mulai dari ayat 18 sampai sesampainya lah. Namun sebelum itu barangkali yang belum aktifkan loncengnya atau subscribe-nya silahkan ditekan dulu subscribe dan lonceng supaya bisa mendapatkan notifikasi selanjutnya. Oke. Sebelum dimulai kita kasih Fatihah untuk Syekh Mamizada. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi ulumi wa bi ulumi fid darain. Alhamdulillah. Aduh, habis ini nih minum. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna 'adzabun alim. Di sini saya hanya tabyin aja ya, artinya tidak baca lugat. Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka masyarakat berarti masyarakat ya. Mereka berkata, sesungguhnya kami itu tertimpa kemalangan sebab kalian. Kaliannya berarti ke para rasul. Ya, yang 3 rasul kemarin yang diceritakan tuh. Wa dzalika annal matara hubisanhum tuh. Dikarenakan kalian datang ke sini, hujan itu sampai tertahan. Artinya hujan sampai nggak turun-turun gitu. Wa kasurat bainahum amradun mukhtalifatun. Ya. Dan tertimpa kemalangan berupa banyak yang sakit. Sakitnya bermacam-macam ini. Makanya mereka ahli Antiokhia berkata, faqalu ma asobatna hadhil baliyata illa bisyu'mi kudumikum ya. Mereka berkata, ahli Antiokhia ini, pada ahli pedukuhan ini bilang, kami tidak pernah menimpa musibah ini melainkan sejak kedatangan kalian. Pokoknya kalian datang ke sini itu kami jadi apes gitu. Li anna ma ra'ayna hadhil asya'a qabla majikum tuh. Ila baldatina. Karena kami enggak pernah melihat sesuatu yang begini tuh nih. Hujan enggak turun-turun ya. Penyakit sampai banyak yang sakit beda-beda itu sebelum kalian datang ke negeri kami. Kami bisa sampai bisa sampai tertimpa musibah seperti ini. Kemudian summa qalu lirrusuli. Kemudian mereka masyarakat pedukuhan berkata kepada para utusan yang 3 itu, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum. Ya. Yakni illam takunu muntahina an halikum lanaqtulannakum bil hijarati wa asabakum minna adzabun alim. Maksudnya adalah kalau kalian semua, kata si masyarakat pedukuhan ya, kalau kalian semua tidak berhenti pada sikap kalian, maksudnya kalian tuh nggak berhenti mengajak kami untuk beribadah kepada Tuhan kalian gitu maksudnya ya. Kalau kalian masih tetap terus berseru kepada kami untuk meninggalkan menyembah berhala, kalian berseru supaya menyembah Tuhan kalian yaitu Allah, kata si masyarakat pedukuhan, lanaqtulannakum, maka kami akan membunuh kalian semua dengan batu. Dilempari batu lah bahasanya. Wa asabakum minna adzabun alim.
dan kalian semua kan disiksa oleh kami nih, kan kami siksa kalian itu dengan adab yang sangat pedih, ay mu'limun syadidun, ya, siksa yang sangat berat sekali. Falamma sami'ar rusulu hadza minhum qalu ta'irukum ma'akum. Ketika para utusan yang 3 itu mendengar ucapan si masyarakat pedukuhan ini nih, para rasul berkata, ta'irukum ma'akum, ya. Ay asobakum syu'mukum bikuprikum wa bikadbikum. Sesungguhnya bahasanya nih, kemalangan kalian semua itu ya karena diri kalian sendiri, karena ulah kalian sendiri, ya, karena ulah kalian sendiri. Seperti datangnya penyakit yang beda-beda, hujan gak turun-turun, itu karena sebab kekafiran kalian dan pendustaan kalian. Kan kalian mendustakan kami, ya, seperti itu bahasanya. Karena kalian mengingkari, kalian juga mendustakan. Terus juga karena memang kekafiran kalian karena tidak menyembah Gusti Allah, malah menyembah berhala. Yakni asobakum asyu'mu a'ing dzukirtum bal antum qaum musrifun ay in wu'idtum billahi tatayyartum bina aw tawa'attumuna birrajmi, itu ya. Maksudnya ya, seumpama kalian dikasih nasihat tentang Allah, tetap aja kalian akan bahasanya menyalahkan kami, gitulah kata para rasul, ya. Tatayyartum bina, ayo kalian akan menyalahkan kami bahwa kami adalah pembuat masalah. Artinya kemalangan tersebut, ujian musibah maksudnya ya, adab tersebut itu nih datang itu karena kami. Aw tawa'attumuna birrajmi, atau kalian bahkan kalau misalnya kami nasihati tentang Allah malah ngacem kami dengan dilempari dengan batu, ya, seperti itu. Bal antum qaum musyrikuna fatajra'una ala qatlir rasul, itu bahkan kalian semua merupakan kaum yang musyrik semua nih, ya. Terus kalian juga fatajra'una akan semakin bersikukuh, semakin semangat, semakin kendal, semakin berani untuk membunuh para rasul. Fabalagha dzalikal khabaru habiban, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a wa huwa Habibun Najari. Nah, ketika kabar ini nih bahwasanya si ketiga rasul ini malah disalahkan, ya, oleh masyarakat berukuhan, kabar itu sampai terdengar ke telinga Habib, ya. Telah datang di pojok kota bahasanya, seorang laki-laki yang berjalannya itu bahasanya ya agak-agak rada cepat jalannya lah gitu, ya. Bahwa Habibun Najjar, nah ini adalah laki-laki tukang kayu bahasanya, sebagai tukang kayu. Ini kalau nggak salah laki-laki tukang kayu yang di awal, kalau nggak salah ya, yang di awal itu kan dijelaskan di ayat sebelumnya, dua rasul kan ketemu dengan Syekhun Kabirun, ya, dia juga tukang kayu, Sahibu Yasin, mungkin yang ini kayaknya nih. Wa qala As-Saddi, ini ada yang bilang sudah dia Saddi adalah nggak ada harokatnya. Kata Imam As-Saddi, kana qasaron, bahkan adalah tukang ini bukan tukang kayu tapi tukang penatu. Penatu itu apa ya? Tukang penatu. Oh, tukang penatu itu tukang yang bahasanya di tempat pencucian lah. Nah, tukang nyuci mungkin ya, ngeringin pakaian seperti itu. Wa qala Wahbun kana rajulan ya'mul harir. Oh, kata Imam Suda atau kata Imam Sadi katanya tukang penatu, ya. Bersih-bersih pakaian lah kayak gitu. Kata Imam Wahab, laki-laki ini adalah sebagai pengrajin pembuat sutra itu. Jadi ini banyak versi, ya. Ada yang bilang tukang kayu, ada yang bilang juga tukang penatu, tukang cuci maksudnya, ya. Tempat pengeringan pakaian. Ada juga yang bilang kata Imam Wahab adalah laki-laki ini pekerjaannya ya'mal hariro, membuat membuat sutra ini, menjahit berarti, ya.
Wa kana manziluhu inda aqsa babin min abwabil Madinah. Nah, rumahnya itu ya ada di pojok kota, dari pintu-pintu kota ya. Pokoknya di ujung lah, bahasanya di ujung rumahnya tuh. Kalau bahasa desa malah di ujung desa gitulah ya. Wa kana rajulan dza shadaqatin yajma'u apa nih? Kasbahu ini ya. Kasbahu idza amsa fa yuqsimahu nisfaini. Fayut'imu nisfan li'iyalihi wa yatasaddaqu binisfihil akhari alal fuqara'i. Nah, ini nih bagus nih. Ini yang harus kita tiru nih. Ternyata Habib ini seorang laki-laki yang gemar bersedekah. Dia mengumpulkan mengumpulkan kasabnya, artinya mencari uang lah ya gitu bahasanya, bekerja. Ketika sore dia bagi dua penghasilannya tuh, yang separuh untuk kasih makan keluarganya, yang separuh yang lain disedekahkan kepada fakir, orang-orang fakir, seperti itu. Falamma ballaghahu anna qaumahu qasadu qatlar rusuli ja'ahum sa'yan. Ketika telah sampai ya kabar kepada si Habib ini bahwasanya si kaum pedukuhan akan menyengaja ya, akan berniat untuk membunuh para rasul. Nah, si laki-laki ini, si Habib ini datang dengan sa'yan, berjalan ya. Gak cepet jalannya mungkin ya. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalina ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kata si Habib ini, hai kaum, hai masyarakat pedukuhan, ittabi'ul mursalin. Coba kalian ikutilah, manutlah kalian, taatlah kalian kepada rasul-rasul ini nih. Ketiga rasul ini nih. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Taatlah, patuhlah kalian, ikutilah kalian kepada seorang yang tidak meminta pahala, meminta upah bahasanya lah. Mereka kan para rasul mengajak itu tidak meminta bayaran, tidak meminta harta, tidak meminta jabatan, tidak minta apapun. Man la yas'alukum ajran, tidak minta upah. Coba ikuti. Jadi ini untuk mempertegas, Habib ini mempertegas kepada masyarakat pedukuhan supaya taat kepada para rasul yang ketiga itu ya, dan juga supaya taat. Jadi dua ini nih ya, taat pada para rasul, taat pada orang yang tidak meminta upah, itu bahasanya. Ini bahasa sebagai penegasan lah. Wahum muhtadun ya. Wahum, dan adapun mereka muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk semua ya. Berarti dari siapa? Man ya. Man dengan para rasul ya. Mereka itu bentar dulu. Wahum, para rasul itu muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk semua. Umumnya kembali kepada ini nih, kepada para rasul yang tiga. Wa fi riwayati Qatadah kana Habibun fi ghar ya'budu rabbahu falamma ballaghu khabar rasuli atahum. Jadi dalam satu riwayat lagi kata Imam Qatadah, si Habib ini ternyata sedang beribadah di gua ya, di gua, beribadah kepada Allah di gua. Bahasanya mungkin sholat ya, mungkin zikir, bisa jadi ya di gua. Nah, ketika kabar para rasul ini dah sampai kepada siapa? Kepada Habib, atahum, kemudian dia datang kepada mereka ya, kepada semuanya datang. Fa'adhara dinahu, kemudian mendohirkan, memunculkan ya, agamanya si Habib, itu bahasanya ya. Artinya mempertegas kayak ini nih tadi, ittabil mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran. Wa qala al-ayah, dan juga setelah mendohirkan memperjelas agama si Habib dan juga membaca ayat ini nih, ittabi'ul ya qaumi ittabi'ul mursalin sampai ajran ya, wa muhtadun. Pokoknya sampai sini ya. Wa qala Qatadah lama intah Habibun ilar rusuli. Nah, tapi apa tuh?
Imam Qatadah berkata, ketika datang itu si Habib langsung kepada Rasul, tuh ya. Beda-beda versi nih. Wa qala lahum aluna. Kemudian ini Imam Qatadah ya, Imam Qatadah nih. Ketika datang itu langsung kepada Habib, terus bertanya si Habib ini. Si Habib kan datang kepada para Rasul. Kemudian si Habib bertanya pada Rasul, aluna ala hadhihi risalati ajron. Apakah kalian semua datang ke sini ya membawa risalah itu kalian meminta biaya, meminta upah? Mereka menjawab, qalu la, tidak, kami tidak minta upah. Walakin naqulu ittabi'u, tapi kami hanya berkata, kalian ikutilah, taatlah, manutlah, itu maksudnya tuh, supaya ibadah kepada Gusti Allah. Faqala, kata si Habib, baru setelah nanya kepada para Rasul, baru deh si Habib berbicara kepada kaum masyarakat pedukuhan. Ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Hei kaum, masyarakat, manutlah kalian kepada para Rasul, manutlah kepada orang yang benar-benar tidak meminta upah, karena mereka semua orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa yad'unakum ilal huda wa ila thariqim mustaqim, dan mereka semua akan mengajak kepada kalian semua, ya, para Rasul mengajak kepada kalian semua kepada petunjuk dan kepada jalan yang lurus. Tuh. Jadi kalau kalian ikut sama para Rasul akan mendapat petunjuk dan diarahkan ke jalan yang lurus. Falamma sami'a qaumuhu dzalika, ketika masyarakat pedukuhan itu mendengar ucapan si Habib, qalu, mereka berkata, lahu, kepada si Habib, anta kuntu berarti ya. Anta kuntu mukhalifan lidinina. Anta kunta mukhalifan lidinina ya. Wa mutabi'an lidini haula'ir rusuli. Nah, si masyarakat pedukuhan ini ngomong pada si Habib nih, kamu itu sesungguhnya berbeda agamanya dengan kami, dan kamu itu mengikuti agamanya si Rasul ini nih. Terus kata si Habib memperjelas lagi, faqul Habibun Najjar, kata si tukang kayu ini nih. Kata si Habib yang tukang kayu maksudnya ya. Ya sama aja lah, tadi kan ada yang mengatakan tukang kayu, tukang penatu tuh kan. Pokoknya si Habib nih. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani ay bisa bi ayyi sababin la a'budu khaliqi. Ya, dengan sebab-sebab apa aku tidak menyembah Tuhan yang sudah menciptakan aku. Ini artinya nih ya. Dengan sebab apa aku tidak mungkin menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku. Ya. Wa ilaihi turja'una, sementara ya kalian semua akan dikembalikan kepada Gusti Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Aituradduna indal ba'si, maksudnya adalah dikembalikan, maksudnya akan dibangkitkan nanti. Ya, dibangkitkan di hari kiamat maksudnya. Oh iya, dia masuk alam akhirat ya. Fayujazikum bi amalikum, amal-amal kalian akan dibalas. Amal-amal kalian akan dibalas. Ya, baik itu amal baik ataupun amal buruk. Lanjut. Kila adhafal fitrata ila nafsihi warruju'a ilaihim. Terlalu apa nih? Li'annal fatrata asrun ni'mah ya, asrun ni'mat. Wa kanat alaihi adharu wa fir ruju'i ma'nal jajru. Coba ini saya artikan ini dulu ya. Dikatakan si Habib ini menyandarkan fitrah itu kepada dirinya. Oh tadi ya, yang wa ma liyala abudul ladzi ya, betul. Ketika si Habib menyatakan wa ma liyala abudul ladzi fatarani, jadi dengan sebab apa saya enggak menyembah Tuhan yang menciptakan saya, karena memang saya itu dilahirkan secara fitrah oleh Tuhan gitu bahasanya. Nah, warruju'a ilaihim, adapun yang lafaz ilaihi turja'un ya, ilaihi turja'un itu disandarkan kepada
masyarakat pedukuhan ya. Karena mereka semua akan sebenarnya semuanya, cuman itu lebih ditekankan kepada masyarakat pedukuhan. Wa ilaihi turja'un. Karena mereka semua akan dikembalikan, maksudnya setelah meninggal akan dimintai pertanggungjawaban. Li'annal fitrata asarun nikmah, karena yang namanya fitrah, kesucian itu ya labet bekas nikmah gitu. Wa kanat alaihi adharu. Makanya karena yang namanya fitrah ini adalah nikmat yang benar-benar terasa, itu yang lebih ditampakkan oleh si Habib tadi ya. Awas ini rada belibet nih. Maksudnya kan dari awal penciptaan ya, semua makhluk dunia ini termasuk Habib ya, bisa diciptakan itu kan ya sesuatu yang benar-benar karunia yang sangat besar sekali. Artinya kan dari mulai itu kan untuk si Habib ya. Jadi si Habib waktu kecil sampai bertemu sampai sebesar itu. Sampai beliau sampai berbicara seperti itu, artinya dari kecil sampai besar itu terasa nikmat Allah itu sangat besar. Berarti nikmat yang besar itu adalah telah menciptakan dirinya. Hakikatnya kan Allah kan seperti itu. Makanya itu yang lebih adharu, yang lebih ditonjolkan. Makanya kata-katanya wa ma liyala abdul ladzi fatarani ya. Wa fi rujui makna la tajru. Adapun ilaihi turja'un itu dikembalikan maknanya adalah untuk mencegah ya. Cegah. Wa huwa kana alikun ya bihim. Nah, kata ini nih, tajur ini juga ini memang sangat patut kepada mereka ya. Oh, seperti itu. Sangat patut kepada mereka. Mencegah apa sih? Maksudnya jangan sampai berbuat maksiat seperti membunuh para rasul. Kan mereka mau membunuh para rasul. Makanya walaihi turja'un, bahasanya seperti itu. Wakila annahu lamma qala ittabi'ul mursalina akhaduhu wa rafa'uhu ilal malaki ya, ilal maliki ya. Oh, ilal malaki ya, sorry. Oke. Oh, ilal maliki, sorry. Kalau malak malaikat ya, ilal maliki ya. Terus diucapkan kembali, dikatakan ketika si Habib ini ketika berbicara ittabi'ul mursalin, coba ikut, kalian taatlah pada para rasul ini. Ketika si Habib bicara seperti itu, si masyarakat pedukuhan ini langsung mengambilnya, artinya itulah langsung dieksekusi, bahasanya seperti itu. Kemudian melaporkannya ke raja. Faqala lahu al-malik ya. Faqala lahu al-malik. Kemudian raja berbicara kepada si Habib. Akun tatabi'an lahum. Apa kamu itu manut sama mereka? Bahasanya sama-sama seperti mereka gitu bahasanya. Apa kamu itu sama seperti mereka? Kamu taat pada mereka? Faqala Habib, wa ma liyala abdul ladzi fatarani wa la turja'un. Kemudian Habib berbicara, wa ma liyala abdul ladzi fatarani la turja'un. Dengan sebab apa aku tidak menyembah Tuhan yang sudah menciptakan saya, sementara kalian semua akan dikembalikan kepada Tuhan tersebut gitu. Summa qala Habib, kemudian Habib juga berkata, ditambah nih. Jadi ini riwayat yang lain ya, riwayat yang lain dilaporkan ke raja ya. Kemudian Habib berkata, attakhidu min dunihi alihatan. Ya. Apakah saya harus menjadikan Tuhan selain Allah? Bahasa simpelnya begitu ya. Apakah saya harus mengalap itu ya menjadikan Tuhan, menyembah Tuhan selain Allah ya. Istifhamun bima'nal ingkar. Maksudnya apakah saya harus mengingkari Allah gitu. Maksudnya dengan menjadikan Tuhan selain Allah. Orang Tuhan itu yang fataroni itu ya Allah. Aila attakhidu min duni alih. Saya tidak. Jadi maksudnya adalah saya tidak akan mengambil Tuhan selain Allah gitu. Saya tidak akan menjadikan Tuhan yang lain. Nah, pokoknya Tuhan hanya Allah lah. Iyuridanir rahman bidurrillah tuni anni syafa'atuhum syai'an. Ya. Karena
iyuridi Allah, ya Allah yang Maha Rahman yang menghendaki aku, kata si Habib ya, akan durin, akan kemudorotan, kebahayaan. La tughni anni syafa'atum syai'an. Apabila Allah yang Maha Rahman ini menghendaki aku celaka, misalnya Allah ini mentakdirkan aku ini celaka, kata Habib ini. Celaka bahasanya, dapat kemudorotan ya. La tughni anni syafa'atum syai'an. Maka Tuhan-Tuhan yang lain, termasuk Tuhan kalian ya, maksudnya itu Tuhan-Tuhan yang lain tidak akan bisa membantu. Tidak akan bisa membantu. La tughni anni ya. Ya orang sumugih anni saking isun apa syafa'atuhum. Jadi tidak akan membantu, mereka tidak akan bisa membantu ketika Allah menghendaki saya mendapat bahaya, saya mendapat celaka. Itu simpelnya begitulah. Ai la tadfa'u anni syafa'atum syai'an minas su'i wal makruh, itu betul. Maksudnya Tuhan selain Allah tidak akan bisa menolak kejelekan-kejelekan, kebahayaan-kebahayaan, sesuatu yang dibenci yang datangnya dari Gusti Allah terhadapku, kata si Habib. Li'annahu la syafa'ata lahum. Karena apa sih? Memang Tuhan-Tuhan yang lain tidak bisa membantu gitu loh. Karena tidak ada syafaat karena memang tidak ada syafaat bagi Tuhan selain Allah. Jadi istilahnya Tuhan lain nggak bisa bantu lah gitu, nggak punya syafaat. Orang nggak ada Tuhan selain Allah gitu kan. Wala yungkiduni, dan juga Tuhan-Tuhan yang lain tidak bisa menyelamatkan aku. Aila yukhlisuni min dzalikal makruh. Iya, tidak bisa menyelamatkan aku dari perkara yang aku benci. Yang aku benci apa aja? Ya dapat bahaya apa saja, musibah, sakit, kecelakaan apa. Kata si Habib ini ya, pokoknya perkara yang aku benci. Falamma sami'al qaumu kalama Habibin, ketika masyarakat Pedukuhan mendengar ucapan si Habib, qalu ya Habibu anna haula'ir rusula, ini teh sedukannya andini abaika farji andini rusuli. Kata siapa nih? Kata masyarakat Pedukuhan, hei Habib, sesungguhnya mereka para rasul menyegahmu untuk kembali kepada agama bapakmu. Agama bapakmu itu Bib, agamanya bahasanya nyembah berhala gitu kan bahasanya tuh. Nah, si para rasul ini mencegah supaya kamu tidak kembali menyembah berhala, karena menyembah berhala adalah agama bapakmu gitu bahasanya. Berarti benar Habib ini adalah yang diceritakan waktu awal ketemu ya, Syekhun lah ya. Yang apa tuh? Habibun Najjar Syaibu Yasin ya, yang waktu awal sebelum. Ya, cocok nih. Saya baru nyambung otaknya nih. Oke. Farji an dinir rusuli. Maka kembalilah kamu kepada agama para rasul. Salah. Bukan kembali. Farji ninggal ya. Farji tinggalkan maksudnya, bukan kembali. Farji an dinir rusuli, maka tinggalkanlah agama para rasul. Wa illa, kalau kamu tidak meninggalkan agamamu itu, sama dengan si para rasul, kalau kamu enggak meninggalkan, naqtuluka bi asyaddil azab, kami akan membunuhmu dengan siksaan yang sangat berat. Qala Habibun jawaban lahum, kemudian si Habib menjawab atas pernyataan mereka, inni idzal lafi dhalalim mubin, sesungguhnya aku kalau saya kembali lagi ke agama yang dulu, bahasanya begitu ya, lafi dhalalim mubin, saya akan ada pada kesesatan yang sangat nyata gitu. Benar kan? In raja'tu ila dinikum ba'dal islami laqad kuntu fi dhalalim mubin. Kalau saya kembali ke agama kalian semua setelah Islam, saya pasti akan ada pada kesesatan yang sangat nyata. Li'anna dinakum batilun, karena agama kalian semua itu agama yang batil, yang salah. Wa ba'da dzalika tawajjaha ila rusuli. Nah, setelah itu Habib menghadap ke para rasul. Faqala, terus si Habib berkata, inni amantu bi rabbikum,
sesungguhnya saya beriman terhadap Tuhan kalian semua. Maksudnya Tuhannya para rasul ya. Fasma'uni, hei, dengarkanlah pengakuan aku ini, bahasanya begitu ya. Kila dikatakan udkhulil jannah, udkhul, masuklah kamu ke dalam surga. Nah, ceritanya ini panjang nih. Ai falamma qala habibun inni amantu bi rabbikum fasma'uni akhidhuhu wa syaddu waduh ala unukihi salah satan fasallabuhu ala babil Madinah. Aduh. Jadi ketika si Habib ini berkata ini amantu bi rabbikum fasma'un ya, sungguhnya aku itu beriman kepada Tuhan kalian semua, maka dengarkanlah nih pengakuan aku ini. Jadi si masyarakat itu ya, bahasanya ya, raja dengan ahli pedukuhan itu mengambil si Habib, ditawan, diseret, bahasanya gitulah, kemudian ditali lehernya dengan rantai, kemudian disalib di pintu kota, bahasanya di Gapura lah, atau kalau di pintu kota ya di Gapura berarti ya, pintu kota. Waqala Asaddi atau Asudda, bingung saya nih, gak ada harokatnya. Kata Imam Asaddi, wa kanu yarmunahu bil hijarati wa huwa yaqulu Allahumma hdi qaumi li anna adata awliya illahi ta'ala annahum yad'una lin nasi bil khairi wala yaghdabuna alaihim. Kata Imam Saddi, mereka masyarakat pedukuhan melempari si Habib dengan batu. Kemudian Habib berdoa, bahasanya berkata tuh berdoa nih ya, Allahumma hdi qaum, ya Allah tunjukkanlah kaum ini, li anna adata awliya illahi ta'ala annahum, karena sesungguhnya kebiasaan para wali-walinya Allah tuh, para kekasih-kasihnya Allah, para wali-walinya Allah, sesungguhnya mereka berdoa kepada manusia bil khairi, tuh ya, bil khairi nih, dengan kebaikan, oleh debun alaihim, dan mereka para wali-walinya Allah kebiasaannya tidak membenci kepada manusia. Li anna sahibal ghadabi wal adawati la yakunu sahiba insafin, karena sesungguhnya orang yang punya marah, bahasanya orang yang sering marah, punya marah, terus orang yang sering bermusuhan, itu bahasanya bukan termasuk sahibal insaf, bukan termasuk orang yang mempunyai kesadaran. Jadi bukan termasuk orang yang sadar. Fa kaifa yakunu waliya, maka bagaimana orang yang sering marah gitu ya, banyak permusuhan, gimana mau jadi wali Allah? Amma sami'tum ya, dengarkan nih kalian, dengarkan. Anna Quraisyan kasaru sinan Nabi alaihi salatu wassalam. Nih ceritanya nih. Sesungguhnya suku Quraisy ya, orang-orang Quraisy memecahkan giginya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Kemudian wa huwa yad'u lahum. Kemudian Kanjeng Nabi berdoa kepada mereka, wa yaqulu, kata Kanjeng Nabi berdoanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamuna. Ya Allah, tunjukkanlah kaum ini karena sesungguhnya mereka orang yang tidak tahu, tidak mengerti. Coba. Ini pelajaran yang sangat berharga ya. Artinya sudah tahu mereka menyiksa si Habib, tapi Habib malah mendoakan supaya mereka semua itu mendapat petunjuk. Disinilah konsep yang harus kita ambil. Ini kebanyakan orang itu salah. Jadi ketika dihina, dicaci, dimaki, dipukul, disiksa, di dalam hatinya malah dendam. Jadi timbullah saling bunuh-membunuh. Justru itu kalau misalnya orangnya berani ya. Kalau yang berani yang sampai saling bunuh-membunuh lah. Tapi kalau orangnya yang tidak berani, mungkin timbul dendam, timbul ya di hati tuh sakit lah. Sakitnya tuh di sini. Kan bahasanya seperti itu kan, sakitnya tuh di sini. Jadi sampai mendoakan dalam hatinya, mudah-mudahan cepat kena balasan gitu kan, mudah-mudahan sing di balas ke Allah,
lebih-lebih sih puas ya. Mudah-mudahan doanya orang doanya orang yang teraniaya cepat dikabul ke Allah. Jadi dianya merasa seperti itu. Memang betul orang yang teraniaya itu salah satu orang yang mustajab ya. Tapi ya teraniaya seperti apa? Kalau orang yang teraniayanya itu merasa mengaku-ngaku sebagai orang yang teraniaya, meskipun betul ya, kalau bisa jangan seperti itu. Karena tingkatan yang paling tinggi itu ketika seseorang dianiaya, didolimi, dia mengikhlaskan. Justru dengan mengikhlaskan balasannya lebih cepat. Hingga ke hati lagi ya. Makanya saya kalau seumpama dengan siswa, saya keras, tegas. Artinya kalau ada salah, saya kadang marah gini, malah jebret, tapi tidak dendam. Hanya merubah hanya merubah perilaku mereka yang salah saja seperti itu. Memang tidak langsung marah sih, harus teguran. Tapi kalau sudah membangkang sedikit ya, sedikit dinaikkan sedikit temponya intonasi marahnya dinaikkan sedikit, tapi nggak dendam ya. Tapi ketika saya di masyarakat beda. Ada yang mau fitnah ini ya kita balas dengan kebaikan. Biarin saja. Ada yang mau fitnah seperti ini ya kita balas dengan kebaikan. Dia bilang bahasanya Romli jelek, blow on, ya nggak apa-apa. Kalau di masyarakat itu bukan bukan dihadapi dengan marah, bukan, karena udah masuk terjun di masyarakat, harus bersosial yang benar. Ya, kalau saya di sekolah beda ya. Di sekolah kita mendidik anak supaya nanti terjun di masyarakat lebih bisa menghormati orang tua, khususnya guru lah seperti itu, supaya mereka juga bisa bersosial dengan baik. Ketika ada ada permasalahan dengan tetangga, dengan siapapun, itu bisa mengalah, tidak langsung main lapor polisi, lapor ke sini, lapor, tidak ya, mengalah. Kenapa sih mengalah? Karena tingkatan tertinggi adalah sirrur rububiyah, itu bahasa kitabnya ya. Jadi apa yang dilihat, semua yang dilihat itu asalnya yang dilihat itu Allah. Udah, kita lihat apa ya Allah. Kita lihat orang musuh kita, bukan dengan benci, tapi yang dilihat adalah Allah, karena semua ini berasal dari nur jamalillah. Jadi tidak ada rasa benci, rasa dendam, tidak ada sedikit pun. Itu kalau orang yang tingkatannya sudah tinggi. Makanya ini si Habib ini nih, kembali lagi ke sini ya. Makanya si Habib ini ketika dia benar-benar dirantai lehernya, disalib di pintu kota ya, di gerbang kota, bahasanya dia tidak marah, dia tidak mengeluh, dia malah mendoakan kepada Allah supaya kaum ini mendapatkan petunjuk. Sebagaimana peristiwa Kanjeng Nabi yang dipecahkan gigi beliau itu oleh orang Quraisy, gigi beliau itu pecah ya oleh orang Quraisy. Kemudian Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengerti. Tuh. Wa qala al-Hasanu ja'aluhu erban ya. Tuh. Kata Imam Hasan ya, masyarakat tersebut menjadikan si Habib itu nih, bahkan bahasanya den coba gede. Jadi bahasanya tidak hanya ini kan tadi disebutkan bahasanya disalib ya, dirantai. Tidak hanya seperti itu bahasanya. Bahkan disiksanya lebih berat lagi gitu bahasanya malah. Bahkan disiksanya lebih berat lagi. Mungkin ya bisa digambarkan lah. Kalau kita misalnya nangkap pencuri atau gimana lah ya, diarak oleh warga, digantung di ini. Pastilah di sana ada yang melempar dengan batu, ada yang bawa ada yang bawa pentungan, ada yang bawa golok, ada yang sampai di gitu-gitu kan ya, dipukul di bawah. Bisa dipikirkan lah, bisa dibayangkan maksudnya. Jadi kata Imam Hasan ya, bahkan masyarakat menjadikan siksaannya itu arban-arban, lebih besar dari yang diceritakan tadi di atas. Faja'aluhu fi suqil Madinah. Mereka juga membawanya ke pasar kota, membawa si Habib pasar kota. Wa qabruhu bi Antakiyah. Ya, kemudian
kuburan si Habib ada di pedesaan, ya, di pedesaan tersebut di Antakya, jadi dikuburkannya di situ, di desa di masyarakat itu ya dikuburkannya. Wa adkhalahu Allahu ta'ala al-jannata. Kemudian Allah memasukkan si Habib ke dalam surga hatta yurzaqu fiha, sampai si Habib diberikan rezeki oleh Allah di surga. Tuh ceritanya seperti itu. Kemudian lanjut ini nih. Wakila, dan dikatakan pula, ini ada juga cerita yang lain juga ya. Gila. Adzabahu qaumuhu wa sara muhtadiron. Jadi ketika si Habib disiksa oleh masyarakat Pedukuhan, ya, pada saat itu si Habib dengan hati yang sangat ikhlas mendoakan orang-orang yang menyiksanya, langsung muhtadiron. Si Habib menjadi orang yang hadir. Bahasanya wusul, ya. Kasyafallahu ta'ala an basarihi. Allah membukakan penglihatannya. Allah gitu tutup. Ya. Allah membutakan matanya ya. Tutup mata itu dibuka. Kalau kayak kita kan kita masih terhijab. Kita masih nggak bisa melihat Allah. Jangan melihat Allah lah. Melihat setan kita kan nggak bisa. Ya nggak? Melihat malaikat kan kita nggak bisa. Itu masih terhijab namanya. Jangan kan melihat setan itu. Melihat ya, saya misalnya nih, saya di ruangan saya nih, melihat orang yang di luar ruangan saya nggak bisa lihat. Nah, gitu. Itu bahasa sederhananya seperti itulah. Jadi ketika si Habib disiksa, langsung dan ikhlas ya bahasanya malah mendoakan Habib langsung muhtadiron, orang yang benar-benar hadir, bisa mukasyafah, gitu bahasanya. Ya, langsung usul bahasanya ini, mukasyafah, bisa melihat. Kemudian wara'al jannata, Habib bisa melihat surga. Tuh. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti Habib ini. Wakilah, dan dikatakan, ya sahiban nafsil mutmainnati udkhulil jannah wa kun aminan min adabillahi ta'ala. Tuh. Bahkan dikatakan satu riwayat lagi, hei, kata si Habib ya, diseru kepada Habib nih. Hei sahiban nafsil mutmainnah, hei orang yang mempunyai hati yang mutmainnah, nafsu mutmainnah, masuklah engkau ke surga dan jadilah engkau orang yang selamat, orang yang aman, selamat dari siksanya Allah. Fa inda dzalika, ketika dalam keadaan seperti itu nih, ketika si Habib masuk ke dalam surga, qala Habibun, Habib berkata, lama intaha basaruhu ila jannah. Ya, si Habib nih ketika mau surga, ketika penglihatannya melihat ke surga, qala, kata si Habib, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tuh ya. Kata si Habib, aduh, kalau seandainya kaumku nih, masyarakat ini nih tahu dengan sebab apa Allah itu mengampuni aku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang mulia. Aduh, kalau saja mereka tahu, gitu bahasanya. Tamanna Habibun bi ayyi alama qaumahu bi ayyi sababin ghafarallahu ta'ala lahu wa akramahu liyarghabu fi dinil islami. Ya. Habib itu berharap ya, kalau seandainya itu tadi yang saya sebutkan tuh, kalau seumpama ya masyarakat ini tahu dengan sebab apa Allah mengampuni aku, bahasanya mengampuni si Habib, memuliakan Habib, ya, lihargobu bidil Islam. Ya. Apa tuh berharap si Habib ini supaya mereka semua, si masyarakat itu senang ke agama Islam. Nah, falamma qutila Habibun qadaballahu ta'ala. Ini nih baru nih lanjutannya di sini nih. Ketika si Habib dibunuh, Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada si masyarakat Pedukuhan. Wa ajalahum niqmah, dan Allah mempercepat siksanya ya. Allah mempercepat siksaan bagi kaum yang menyiksa si Habib. Wa amarallahu Jibrila wa amarallahu Jibrila alaihi salam ayyuhlikahum, dan Allah memerintah malaikat Jibril untuk merusak si masyarakat tersebut,
Faja'a Jabrailu alaihissalam alaihissalatu wassalam bi amri ta'ala ila babil madinati wa khada masra'ihi wa harrikil madinata wa sohatan adimatan wa matu jami'an. Aduh, insyaallah ya. Jadi Allah itu kan memerintah malaikat Jibril untuk membinasakan, bahasanya ya, membinasakan masyarakat yang sudah membunuh si Habib, menyiksa si Habib. Kemudian malaikat Jibril datang dengan perintah Allah, datang ke pintu kota, ya, membawa dua gadanya, bahasanya dua pentungannya, dua gadanya, nggak tahu seperti apa lah ya. Kemudian menggerak-gerakan pintu kota, menggerak-gerakan kotanya digerak-gerakan. Kemudian malaikat Jibril menjerit dengan jeritan yang sangat luar biasa. Sayhatan azimatan, jerit yang sangat kenceng lah ya. Famatu jami'an. Nah, si masyarakat Pedukuhan is dead, meninggal semuanya. Subhanallah. Ya, astagfirullah, kita jangan sampai demikian ya. Makanya hati-hati. Jadi ini poin pentingnya, hati-hati. Jangan sampai kita menganiaya orang yang mana orang tersebut ternyata di mata Allah adalah kekasihnya Allah. Hati-hati. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang memang kita itu kadang terlalu melihat titel atau gelar, kadang melihat pengaruh orang tersebut, kadang melihat jabatan orang tersebut. Padahal kan sudah jelas, undur makola wala tandur man kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat orang yang berbicara. Meskipun itu orang yang berbicara itu tidak berpendidikan, bahasanya kelihatannya lah bajunya compang-camping, terlihat seperti orang gila, bahkan bahasanya tidak mengenyang pendidikan. Jangan disepelekan. Kalau memang ucapannya itu benar-benar membuat kita bisa lebih dekat kepada Allah, apa salahnya kita mendengarkan nasihatnya? Undur maqala wala tandur man qala, seperti itu. Karena para wali-walinya Allah sampai saat ini, sampai hari kiamat, semua jumlahnya itu 124.000 setiap masanya ya. Fikul usrin, setiap masanya 124.000. Artinya ketika meninggal satu wali, tetap akan di wali yang baru ada ya. Tuh, seperti itu. Tapi dirahasiakan oleh Allah. Kalau dulu kan zaman Nabi kan jelas ya, Nabi ini. Kalau wali nggak bisa disembunyikan oleh Allah. Mungkin ada yang berbaju seperti baju kiai, ada yang berbaju seperti pakaian Habib, ada juga mungkin bahkan oleh Allah dihumulkan, disembunyikan identitasnya dengan pakaian seperti orang gila, dengan pakaian seperti petani, dengan pakaian seperti pedagang, dengan pakaian seperti orang kantoran, dengan pakaian seperti orang yang hanya kuli ngerambet, kuli ngeprik, tukang isi galon, tukang ini. Itu semua susah untuk kita melihat wali-wali tersebut ya. Tapi ciri-ciri dari wali kan sudah pernah saya katakan dulu ya. Salah satunya adalah adamul mada'. Dia tidak akan mengaku-ngaku dirinya wali, tidak akan. Satu itu. Yang kedua, beliau itu pasti banyak khawarikul adat, kejadian-kejadian yang luar biasa, yang di luar nalar ya, di luar nalar kita. Yang ketiga, saya lupa lagi nih ya, intinya kita hati-hatilah, kita harus saling menghormati, saling menghargai ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ini udah 49 menit ya, hampir 50 menit nih. Ini sebenarnya masih rame nih kalau dilanjutkan, cuman saya masih ada kerjaan yang lain. Untuk pertanyaan masyarakat belum sempat, mudah-mudahan ada waktu lah, karena harus dibuat dulu per poinnya. Kalau ini kan ngaji kan enak, tinggal ceplok ya, kita tinggal ceplok copy paste. Kalau itu kan harus edit ininya. Jadi mohon maaf yang bertanya banyak, ini belum bisa saya jawab karena memang harus saya buat sedemikian rupa supaya lebih menarik lah. Ini pun jujur saya jarang edit video, waktunya tidak ada. Sekian saja. Kalau ada kesalahan pembacaan mohon dimaafkan, kalau ada kesalahan penafsiran mohon dimaafkan, karena saya pribadi bukan orang yang pintar, saya hanya seorang pembaca dan hanya bahasanya
mengcopy paste ini nih apa yang sudah ditafsirkan oleh Imam Syekh Hamamizadah ya, seperti itu. Itu saja mungkin, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.